Shalom, jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, pada malam hari ini kita bisa berjumpa lagi meskipun melalui media online di dalam ibadah rumah tangga Kamis 5 November 2020. Hari ini kita akan bersama-sama memuji Tuhan dan kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang akan menguatkan dan memberkati kita di dalam kehidupan beriman kita kepada Yesus dari hari lepas ke sehari. Untuk mengawali ibadah pada malam hari ini, kita akan bersama-sama memuji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 13. Kita pujikan bait yang ke-1, kedua, dan ketiga. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada Kristus. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepadanya. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepadanya. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita masuk di dalam ibadah pada malam hari ini. Kita akan bersama-sama doa, kita akan bersama-sama berdoa sekaligus sebagai doa di dalam masuk ke pembacaan firman Tuhan. Untuk itu marilah kita satu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, yang kami kenal di dalam Yesus Kristus, kembali kami datang menghadap hadirat-Mu ya Bapa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih atas segala perlindungan, kekuatan, dan kasih Tuhan dalam kehidupan kami hingga saat ini. Kami bersyukur kalau pada malam hari ini kami boleh bersama-sama menghampiri tahta-Mu lewat ibadah rumah tangga hari ini. Kiranya Tuhan menyertai setiap kami yang beribadah malam ini, meskipun secara online. Biarlah firman-Mu yang kami dengar boleh menguatkan iman kami, sehingga jemaat-Mu semakin dikuatkan di dalam Yesus Kristus. Kami menyerahkan ibadah kami pada malam hari ini hanya ke dalam penyertaan tangan Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Di dalam nama Putra-Mu yang tunggal kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan bersama-sama masuk ke dalam pembacaan firman Tuhan, di mana pada malam hari ini firman Tuhan terambil dari Hakim-Hakim 1 ayat 1 sampai 4. Mari kita sama-sama siapkan Alkitab kita. Kita bersama-sama membaca. Saya akan membacakan buat Bapak Ibu, dan Bapak Ibu dipersilakan untuk menyimak. Hakim-Hakim 1
ayat 1 sampai 4. Keadaan orang Israel setelah Yosua mati. Sesudah Yosua mati, orang Israel bertanya kepada Tuhan, "Siapakah daripada kami yang harus lebih dahulu maju menghadapi orang Kanaan untuk berperang melawan mereka?" Firman Tuhan, "Suku Yehudalah yang harus maju. Sesungguhnya telah kuserahkan negeri itu ke dalam tangannya." Lalu berkatalah Yehuda kepada Simeon, saudaranya itu, "Majulah bersama-sama dengan aku ke bagian yang telah diundikan kepadaku, dan baiklah kita berperang melawan orang Kanaan. Maka aku pun akan maju bersama-sama dengan engkau ke bagian yang telah diundikan kepadamu." Lalu Simeon maju bersama-sama dengan dia. Maka majulah suku Yehuda. Lalu Tuhan menyerahkan orang Kanaan dan orang Feris ke dalam tangan mereka, dan mereka memukul kalah orang-orang itu dekat Besek, 10.000 orang banyaknya. Demikian jauh pemberitaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang membaca dan merenungkan dan melakukannya dalam kehidupan mereka hari lepas kesehari. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita membaca kitab Hakim-Hakim ini, sesungguhnya kitab ini mengisahkan atau menceritakan kehidupan umat Israel atau bangsa pilihan Allah setelah ditinggal oleh pemimpin mereka, yaitu Yosua. Dan mereka harus memulai hidup baru untuk memasuki tanah Kanaan atau tanah perjanjian. Saudara dikasih Tuhan, sebelum kita membahas lebih lanjut pada ayat yang barusan kita baca, saya tertarik pada ayat sebelumnya, yaitu kitab Yosua pasal 24 ayat 31. Saya akan membacakan bagi Bapak dan Ibu. Yosua 24 ayat 31. Orang Israel beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua, dan mengenal segenap perbuatan yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Saudara yang dikasih Tuhan, ketika saya membaca ayat ini, saya yakin hati Tuhan sangat senang. Kenapa? Karena kehidupan umat Israel atau bangsa pilihan Allah ini selalu menyenangkan hati Tuhan. Mereka selalu mengikuti perintah Tuhan, dan mereka selalu hidup beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua, bahkan sepanjang zaman para tua-tua sebelum Yosua. Namun kalau kita baca pada pasal-pasal berikutnya, kehidupan mereka berubah. Dari waktu masih dipimpin oleh Yosua, kehidupan umat Allah ini dipimpin oleh dosa. Mereka mengalami pasang surut di dalam mengikuti Tuhan. Mereka menyembah dewa-dewa, mereka menyembah Tuhan lain selain Tuhan Allah Israel. Saudara yang dikasih Tuhan, ini membuktikan bagaimana peran penting seorang pemimpin di dalam membawa bangsa itu, di dalam membawa satu kelompok untuk takut akan Tuhan. Yang menjadi persoalan sekarang, Bapak Ibu, Tuhan percayakan kepada kita semua, pribadi lepas pribadi,
untuk menjadi seorang pemimpin. Mungkin sebagai pemimpin keluarga kita, pemimpin kelompok kita, atau bahkan yang masih muda, harus menjadi pemimpin bagi dirinya sendiri untuk bisa bertanggung jawab kepada Tuhannya. Tanggung jawab seorang pemimpin di hadapan Tuhan itu harus bisa membawa apa yang dipimpinnya sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, setelah ditinggal oleh Yosua, bangsa Israel harus hidup di tanah Kanaan, yaitu tanah yang dijanjikan Tuhan. Ketika bangsa Israel harus masuk ke tanah perjanjian, di situ bukanlah tanah kosong lagi, di situ sudah ada penghuninya. Dan mereka harus terus berperang untuk menaklukkan bangsa-bangsa yang ada di situ. Oleh sebab itu, saudara yang dikasihi Tuhan, tema renungan pada malam hari ini saya beri judul Melangkah Maju. Ya, melangkah maju bersama dengan Tuhan tentunya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang harus dilakukan oleh bangsa Israel, bahkan juga apa yang harus dilakukan oleh orang percaya seperti kita, agar tetap bisa hidup melangkah maju, menaklukkan apa yang menjadi tantangan di hadapan kita. Tantangan kita saat ini banyak sekali, Bapak Ibu. Begitu juga tantangan orang Israel pada waktu itu adalah harus menaklukkan bangsa-bangsa Kanaan. Dan tantangan itu haruslah mereka hadapi. Begitu pula kita harus menghadapi tantangan yang ada pada saat ini. Karena hidup ini harus terus berjalan. Hari ini ada persoalan, besok ada persoalan, besoknya ada persoalan lainnya. Dan persoalan-persoalan ini haruslah kita hadapi. Kita harus terus melangkah maju, dan maju. Kalau berhenti, berarti kita menyerah. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi pertanyaan bagi kita, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus dilakukan bangsa ini ketika dia harus melangkah maju, menghadapi kehidupannya, menghadapi hari-harinya, menghadapi sebuah tantangan yang ada di situ. Mari kita baca kembali pada Hakim-Hakim ayat yang pasal 1 ayat yang 1 tadi. Sesudah Yosua mati, orang Israel bertanya kepada Tuhan, siapakah daripada kami yang harus lebih dahulu maju menghadapi orang Kanaan untuk berperang melawan mereka? Dikatakan di situ, Bapak Ibu, orang Israel bertanya kepada Tuhan. Ketika selama dipimpin oleh Musa, dan begitu pula ketika dipimpin oleh Yosua, bangsa Israel selalu bertanya kepada Musa, selalu bertanya kepada Yosua. Musa, apa yang harus kami perbuat? Yosua, apa yang harus kami perbuat? Tapi ketika mereka sudah tidak ada pemimpin lagi, mereka hanya berseru kepada Tuhan saja. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, yang namanya bertanya, itu pasti karena mereka tidak mengerti apa yang harus mereka perbuat dan apa yang harus mereka lakukan. Begitu pula ketika kita bertanya, mungkin kita belum mengerti, kita belum jelas, belum paham, makanya kita bertanya kepada seseorang. Dan ketika kita bertanya, pertanyaan itu ditujukan kepada satu pribadi yang kita anggap benar-benar memahami, benar-benar mengerti, dan benar-benar menguasai akan sesuatu. Karena bangsa Israel ini yang menjadi acuan hanya Tuhan saja, mereka berseru kepada Tuhan, meminta penyertaan Tuhan, mohon pimpinan Tuhan,
agar Tuhan senantiasa campur tangan di dalam persoalan yang mereka hadapi. Terlebih ketika mereka harus masuk ke tanah perjanjian, mereka harus berperang. Dan ketika bangsa Israel ini berseru mengungkapkan kegundahannya pada Tuhan mengenai siapa yang akan memimpin mereka, siapa yang akan maju berperang duluan, mereka pun mendapat jawaban dari Tuhan. Kita bisa membaca di ayat 2. Suku Yehudalah yang harus maju. Saudara yang dikasihi Tuhan, rupanya ketika bangsa Israel ini berseru minta pimpinan Tuhan, minta penyertaan Tuhan, Tuhan pun menunjukkan jalan. Suku Yehudalah yang harus maju duluan. Dan di sini Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, di samping mendapat jawaban dari Tuhan, bangsa Israel juga mendapat suatu jaminan ataupun kepastian bahwa mereka pasti menang. Luar biasa. Belum maju berperang pun mereka sudah mendapat kepastian akan menang. Itu kita bisa melihat dari ayat kedua bagian akhir. Sesungguhnya telah kuserahkan negeri itu ke dalam tangannya. Saudara yang kasih Tuhan, demikian juga kita selaku orang percaya, hendaklah di dalam kehidupan kita pun senantiasa memohon pimpinan dan penyertaan Tuhan di saat kita tidak tahu apa yang kita perbuat. Undanglah Tuhan dan libatkanlah Tuhan di dalam pergumulan yang kita hadapi ataupun masalah yang kita hadapi. Pasti Tuhan akan memberikan hikmat bagi kita. Dengan hikmat yang diberikan dari Tuhan, pasti arah dan tujuan kita pun akan menjadi jelas. Dengan jalan bagaimanakah kita mohon pimpinan dan penyertaan Tuhan? Yaitu dengan berseru, bertanya kepada Tuhan, melalui doa yang kita naikkan kepadanya. Kalau kita tidak pernah bertanya, kita tidak pernah berseru, kita tidak pernah mengungkapkan kegundahan kita, menyampaikan curahan hati kita kepada Tuhan, itu berarti jelas kita tidak pernah berdoa. Itu yang pertama, di dalam menghadapi tantangan ke depan, yaitu minta pimpinan Tuhan. Yang kedua apa? Apa yang harus dilakukan umat Israel? Begitu juga kita orang percaya untuk bisa tetap melangkah maju. Pada ayat ketiga dikatakan, lalu berkatalah Yehuda kepada Simeon saudaranya itu, majulah bersama-sama dengan aku ke bagian yang telah diundikan kepadaku, dan baiklah kita berperang melawan orang Kanaan, maka aku pun akan maju bersama-sama dengan engkau ke bagian yang telah diundikan kepadamu. Lalu Simeon maju bersama-sama dengan dia. Saudara dikasihi Tuhan, ketika firman Tuhan menyatakan bahwa suku Yehudalah yang harus maju duluan untuk berperang, Yehuda datang kepada Simeon, saudaranya itu, dan mengajak untuk bersama-sama maju berperang di garis depan. Saya melihat di situ, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, rupanya Yehuda sedang mengatur strategi. Yehuda tahu apa yang menjadi tanggung jawabnya. Yehuda tahu apa yang akan diperbuatnya. Dan dia tahu lawan yang akan dihadapinya. Kekuatannya tidak sebanding dengan kekuatan yang dimilikinya. Untuk itu, dia mengatur strategi dengan mengajak Simeon saudaranya untuk maju berperang secara bersama-sama. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, demikian pula kita ketika menghadapi situasi yang sulit,
ataupun di dalam menghadapi suatu pergumulan, kita juga perlu mengatur strategi. Sehingga ketika Tuhan percayakan suatu tanggung jawab, ketika kita melangkah maju, hendaklah kita selalu mohon pimpinan dan penyertaan Tuhan, mohon hikmat Tuhan, sehingga kita tahu apa yang harus kita perbuat dan strategi apa yang akan kita lakukan. Seorang pemimpin harus benar-benar mempunyai strategi yang jitu. Begitu juga ketika kita sebagai pemimpin keluarga, kita harus bisa mengatur strategi, terlebih di dalam situasi yang serba sulit seperti saat ini. Harus ada strategi yang tepat agar kita terus bisa melangkah maju. Karena hidup ini harus terus berjalan. Tidak mungkin kita berhenti. Karena jikalau kita berhenti, berarti kita menyerah. Itu sama dengan kalah. Dengan kata lain, Bapak Ibu, ketika strategi itu tepat dan benar untuk kita kerjakan, pasti akan mendatangkan suatu dampak yang baik dalam kehidupan kita. Ini membuktikan bahwa sesuatu yang sudah pasti pun masih perlu cara, masih perlu strategi untuk bisa mendapatkannya, untuk bisa meraihnya. Apalagi sesuatu yang belum pasti. Itu yang kedua. Yang ketiga, apa Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus? Apa yang harus kita lakukan supaya hidup kita ini bisa tetap terus melangkah maju? Ayat 4 dikatakan di situ, maka majulah suku Yehuda. Lalu Tuhan menyerahkan orang Kanaan dan orang Feris ke dalam tangan mereka. Dan mereka memukul kalah orang-orang itu dekat Besek, 10.000 orang banyaknya. Kita lihat di situ, ketika mereka mulai melangkah maju, kemenangan mereka dapatkan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, meskipun di ayat sebelumnya dikatakan bahwa bangsa Israel sudah mendapatkan pimpinan dan penyertaan Tuhan, sudah mendapatkan hikmat dari Tuhan, tetapi kalau bangsa Israel ini hanya berdiam diri saja, mustahil kemenangan itu akan dapat diraihnya. Jadi mereka tetap dituntut harus melakukan suatu tindakan untuk mendapatkan kemenangan. Demikian juga hendaknya di dalam kehidupan saudara dan saya, selaku orang percaya. Ketika kita berdoa mohon pimpinan dan penyertaan Tuhan, dan memohon hikmat dari Tuhan di dalam menghadapi suatu keadaan maupun suatu pergumulan, dan dan hikmat yang Tuhan berikan itu tidak pernah kita kerjakan, berarti kita hanya jalan di tempat. Oleh sebab itu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita kerjakan apa yang bisa kita kerjakan. Melangkah maju itu harus kita lakukan selangkah demi selangkah. Mencapai garis finish ataupun garis akhir itu dimulai dari langkah pertama, kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya sampai garis akhir. Selama kita tidak melangkah, kita tidak akan pernah mencapai garis akhir tersebut. Kita tidak akan pernah mencapai apa yang menjadi tujuan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, malam hari ini, apa yang menjadi pergumulan kita, apa yang menjadi persoalan kita, haruslah kita hadapi. Kita tahu hidup ini harus terus maju. Kita harus terus melangkah. Keluarga kita harus terus berjalan. Usaha pekerjaan kita harus tetap berjalan. Kita harus bisa tetap bertahan pada situasi seperti saat ini, di mana-mana semuanya serba sulit karena terdampak oleh COVID.
Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, karena di dalam Tuhan ada kepastian, untuk itu mintalah, mohonlah pimpinan dan penyertaan Tuhan. Lakukan apa yang harus kita lakukan. Dan biarlah Tuhan melakukan apa yang menjadi bagian Tuhan, yaitu memberkati saudara dan saya. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan menaikkan syafaat kita. Kita akan bersama-sama bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kiranya boleh menguatkan kami dan mengajar kami untuk senantiasa mohon pimpinan dan penyertaan Tuhan, serta memohon hikmat dari Tuhan di dalam setiap langkah hidup kami. Karena kami percaya di dalam Tuhan ada kepastian dan kemenangan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu. Ya Tuhan, di dalam syafaat ini, kami berdoa bagi jemaat-Mu yang saat ini berada di rumah masing-masing. Berkati mereka semua, baik di dalam pekerjaan maupun di dalam kehidupan rumah tangga. Kami berdoa untuk setiap pergumulan yang mereka hadapi. Kiranya Tuhan memberikan pertolongan dan buka jalan bagi mereka. Kami juga berdoa bagi jemaat-Mu yang saat ini sedang sakit, baik yang dirawat di rumah maupun yang dirawat di rumah sakit. Kiranya Tuhan jamah dan angkat sakit penyakit yang mereka alami, dan Tuhan berikan kesembuhan bagi mereka. Kami juga berdoa untuk pelayanan di gereja ini Tuhan. Berkati koster, guru sekolah minggu, majelis, dan Pendeta Guntur Harimukti, juga pelayan-pelayan Tuhan yang lain di tempat ini. Satukan setiap hati kami Tuhan, sehingga kami boleh bersama-sama melayani Engkau dengan baik. Kami juga berdoa bagi negara dan bangsa kami Tuhan, di mana negara kami sampai saat ini masih mengalami situasi yang sulit dengan adanya pandemi COVID ya Tuhan. Kami mohon campur tangan Tuhan, berkati para pemimpin kami mulai dari pusat hingga ke daerah. Karena Tuhan berikan hikmat bagi mereka untuk dapat mengambil suatu keputusan maupun menentukan langkah dalam menghadapi masa-masa sulit seperti ini Tuhan. Satukan hati kami Tuhan, sehingga kami boleh bergandengan tangan untuk boleh bisa bersama-sama maju menghadapi tantangan kami hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan syafaat ini hanya di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajar kami untuk berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti juga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, mengakhiri ibadah pada malam hari ini, kita akan bersama-sama memuji Tuhan dengan judul Hatiku Percaya. Saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya
percaya, selalu ku percaya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Ya Tuhan, ku percaya, aku percaya. Lewati lembah air mata, aku percaya. Firman-Mu ya dan amin, aku percaya. Kemenangan sudah Kau jamin, aku percaya. Kemenangan sudah Kau jamin, aku percaya. Jemaat Tuhan, supaya kita dimampukan untuk melakukan firman Tuhan dalam hidup kita sehari-hari, mari arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya berkat dan perlindungan dari Allah Bapa di surga, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan damai sejahtera dalam persekutuan dengan Roh Kudus senantiasa menyertai kita sekalian dari hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, ibadah rumah tangga pada malam hari ini sudah selesai dan kita akan terus tetap melangkah maju bersama Tuhan. Jaga kesehatan, jaga jarak, pakai masker, cuci tangan. Puji Tuhan, kiranya nanti kita beroleh kesehatan. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.